Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudulkan Definisi Akhlak Terhadap Pribadi. Di kelompok 10 ini kami terdiri dari 4 orang anggota, yakni saya sendiri, Fatir Mahib, kemudian ada rekan saya Rija Pramuditya, Rizky Algi Bisma, dan juga Aldi Firdaus. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Rizky Algi, kedua Rija Pramuditya, ketiga Aldi Firdaus, dan terakhir kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Akhlak terhadap pribadi atau yang dikenal dengan akhlak nafsaniyah, yaitu adalah perilaku terpuji yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Akhlak ini merupakan landasan fundamental dalam membangun akhlak terhadap orang lain dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, akhlak terhadap pribadi dapat diartikan sebagai usaha menjaga diri dari sifat-sifat tercela dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Kemudian ada bentuk-bentuk akhlak terhadap pribadi, yaitu terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah akhlak positif terhadap pribadi, dan yang kedua adalah akhlak negatif terhadap pribadi yang harus dihindari. Yang selanjutnya, akhlak positif terhadap pribadi. Yang pertama ada iman dan takwa, yaitu yakin dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati semua syariatnya. Yang ketiga ada ihsan, yaitu berbuat baik kepada diri sendiri dengan cara menjaga kesehatan, memelihara kebersihan, dan memenuhi kebutuhan fisik dan rohani. Yang keempat ada qanaah, yaitu merasa puas dengan apa yang dimiliki dan tidak serakah. Lalu yang selanjutnya ada syukur, yaitu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Lalu ada tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha semaksimal mungkin. Lalu yang selanjutnya ada sabar, yaitu mampu menahan diri dari hawa nafsu dan godaan setan. Lalu selanjutnya ada syaja'ah, yaitu berani dalam kebenaran dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada tawadu, yaitu rendah hati dan tidak sombong. Dan yang terakhir ada amanah, yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sekian dari saya. Oke, Toyib. Di sini saya akan mengambil alih dan membicarakan tentang akhlak negatif terhadap pribadi yang harus dihindari. Jadi, akhlak negatif yang harus dihindari itu ada 10 macam. Yang pertama itu kufur, yaitu menyangkal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk yang lain. Yang ketiga itu takabur, yaitu sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Yang keempat itu riya, pamer diri dan ingin dipuji manusia. Yang kelima itu sum'ah, yaitu berbohong dan tidak jujur. Yang keenam hasad, dengki dan iri kepada orang lain. Yang ketujuh ghibah, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Yang kedelapan namimah, yaitu mengadu domba antara dua orang atau lebih. Yang kesembilan yaitu fitnah, menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Yang ke-10 takabur, yaitu sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Mempelajari dan menerapkan akhlak terhadap pribadi dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik secara fisik maupun rohani. Jadi kita harus menghindari akhlak negatif yang sudah saya jelaskan. Ya, baik, itu tadi materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya, dan di akhir saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi kita hari ini.
Jadi akhlak terhadap pribadi itu sangat penting kepada diri kita. Nah, akhlak itu terbagi menjadi dua tadi, akhlak negatif dan akhlak positif, atau perbuatan negatif dan perbuatan yang positif. Nah, jika kita selalu sehari-hari melaksanakan akhlak yang negatif, contohnya ghibah dan fitnah, otomatis kita mendapatkan dosa. Selebih dari mendapatkan dosa, kita juga itu akan menjadikan kebiasaan di diri kita. Jadi alangkah baiknya kita menghindari kegiatan-kegiatan akhlak negatif ini, contohnya tadi ghibah, kufur, syirik, dan takabur dan lain-lain. Dan kita harus meningkatkan akhlak positif atau kegiatan positif, contohnya bersyukur, selalu bersabar ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Semoga kita dapat mengamalkan akhlak positif dan menjauhi akhlak negatif. Mungkin itu saja, saya mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 10. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.